Kita lihat Kubikulum Notatum. Apa itu artinya? Bagaimana jalan ceritanya? Nanti akan kita saksikan pelan-pelan ya, atau www.jejakkubikel.com. Di Indonesia, jutaan orang itu setiap harinya menderita karena terjebak di dalam kubikel mereka masing-masing. Ada yang terjebak dalam kubikelnya untuk belajar dan ada yang untuk bekerja. Mereka jenuh dan kemudian mulai mencuri waktu. Facebookan, Twitteran, main game, shopping, dan sebagian besar menulis di blog. Nah, ini nggak kebaca, lupa angkanya. Jadi kami sempat melakukan survei kecil-kecilan dari beberapa orang dan itu angka-angkanya. Beberapa mengaku suka menulis, tapi yang menulis fiksi hanya beberapa, lebih sedikit lagi. Bagaimana dengan Anda sendiri? Suka menulis fiksi juga? Ini adalah Rendra Jakadilaga, salah satu pendiri Jejak Kubikel. Dia pegawai BUMN dan sering sekali mencuri waktunya dengan membaca komik, berjejaring sosial, dan menulis. Yang kedua ini adalah Pramuaga, juga foundernya jejakkubikel.com, karyawan bank. Sering mencuri waktu dengan baca-baca majalah, berjejaring sosial, dan menulis. Dan yang ketiga, nggak keluar-keluar, oh ya, itu saya sendiri. Itu di fotonya malam-malam, masih lembur di kantor, nyiapin silabus, tapi juga sambil browsing, kadang-kadang browsing konten dewasa. Kemudian sibuknya juga suka mencari waktu untuk berjejaring sosial dan menulis. Dari jejaring sosial, dari Twitter, kami bertiga bertemu dan kemudian saling bertukar catatan. Rendra jenuh dengan teman-teman kantornya, saya jenuh dengan pekerjaan, dan Mumu kesel karena harus ngitung duit orang mulu. Dari situlah lahirnya Jejak Kubikel. www.jejakkubikel.com. Ide kami awalnya ingin membuat suatu wadah untuk berekspresi, wadah untuk belajar menulis. Salah ya tadi ya? Ya, aduh lampunya. Jadi itu adalah ide awalnya, harapannya. Kemudian itulah syarat dan ketentuan untuk Jejak Kubikel. Ya, gratis untuk semua orang, terbuka untuk semua boleh ikut. Jejak Kubikel itu punya tagline surga kecil menulis. Terima kasih untuk Ika Fuje. Kemudian apa sih isinya? Ada banyak. Sudah ada banyak genre, horor dan lain sebagainya. Ada banyak tema. Dan dari situ kita juga punya banyak hal yang bisa dipelajari. Ini nggak kebaca. Maaf nyontek. Jadi kita bisa mengasah keterampilan menulis, belajar untuk eksplorasi ide, berani menampilkan karya, itu yang paling penting. Kemudian juga membuka peluang karya-karya kita diterbitkan, belajar mengapresiasi, menghadapi kritik. Banyak sekali yang bisa dipelajari dari bergabung dengan Jejak Kubikel. Di Jejak Kubikel selalu ada tantangan bulanan. Bulan ini tantangannya adalah temanya Jobless July. Jadi semuanya berhubungan dengan pekerjaan. Tulisannya. Tema harian ada dan seterusnya tadi. Oke, ini perkembangan Jejak Kubikel dari awal berdirinya 10 Oktober 2010. Kubinoters adalah mereka yang pernah menulis TDA sekali. 3, 11, 1 Januari 64 dan 6 Juli kemarin 230 penulis yang sudah pernah menulis di Jejak Kubikel. Terima kasih. Dan ini perkembangan page view dari pembacanya atau Kubilovers, para penikmatnya. Terakhir kemarin dicek 89.778 page view.
yang terus bertambah setiap detiknya. Gimana sih caranya mau ikutan? Gampang. Buka aja www.jejakubikel.com. Di post yang paling atas itu nanti ada temanya, atau follow juga @jejakubikel di Twitter. Ikuti tema hariannya, tulis, kirim lewat email. Selesai. Semua karya akan ditayangkan, dan ini adalah karya nyata yang sudah diterbitkan. Buku Aku dan Hujan. Kemudian yang akan diterbitkan bulan ini itu Gadis yang Sendirian di Kafe. Itu kumpulan dari 111 cerita sepanjang masing-masing 111 kata. Jadi itulah Kubikulum Notatum atau jejak kubikel yang menjadi tempat surga kecil untuk menulis, tempat kita saling bertukar catatan. Ya, di sela-sela mencuri waktu, di sela-sela kerja, paling tidak kita mencuri waktu untuk kegiatan yang positif, bukan untuk download pornografi. Ini waktu gathering di Kemang Food Fest tanggal 9 Januari 2011 kemarin. Ada sekitar 35 orang yang datang. Yang datang ada dari Singapura, Melbourne, Aceh, Sabang, sampai Manado, Makassar, Mataram, hampir seluruh Indonesia. Dan dalam beberapa waktu ke depan, Jejak Kubikel juga akan punya adik, Jejak Kawan. Itu program yang akan kita buat untuk serupa seperti Jejak Kubikel, tapi khusus untuk anak-anak sekolah dasar.